Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan di hari ini dapat diserap secara maksimal dan juga dapat bermanfaat di kemudian hari, gitu. Oke? Baik, berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, cukup. Gimana nih kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak berangkat hari ini? Hadir semuanya? Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita dapat hadir semuanya, dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apabila ada teman-teman kalian yang tidak berangkat gitu, mungkin apabila sakit atau apa, itu semoga diberi kesehatan gitu. Apalagi di tengah pandemi ini, semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, juga dihindarkan dari segala jenis penyakit. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya tipografi, ya. Kita sudah mempelajari dari sejarahnya, dari pengertiannya, kemudian ada jenis-jenisnya, dan juga tata cara penggunaannya. Nah, masih pada ingat semuanya? Oh, masih pada ingat ya? Baik. Untuk mereview pada pertemuan sebelumnya, coba saya ingin bertanya kepada kalian semua. Coba Winda, ya. Coba Mbak jelaskan apa itu pengertian tipografi menurut sepemahaman kamu. Oke, cukup menarik. Coba Mas Budi, ya. Baik, ya, di antara teman-teman kalian itu cukup mewakili ya. Jadi sedikit mereview saja mengenai pengertiannya. Tipografi itu sebuah seni, sebuah karya desain, sebuah karya visual untuk penggunanya menata huruf dan karakter gitu. Secara singkat itu. Kemudian tujuannya, jadi kenapa harus kita mempelajari yang namanya tipografi? Nah, ini penting. Untuk penggunaannya, di mana tipografi itu berguna untuk menata huruf dan karakter toh. Nah, pada suatu kalimat atau kata, apabila tidak sesuai penggunaannya, maka akan sulit untuk dipahami maknanya. Kenapa kita harus mempelajari itu? Nah, khususnya di bidang multimedia, kita mempelajari yang namanya desain grafis, ya benar. Kita mempelajari yang namanya desain grafis. Jadi semua hal yang terkait desain, baik itu sebuah gambar, baik itu sebuah tulisan, baik itu sebuah suara. Nah, itu kita harus mempelajari semuanya. Begitu. Termasuk ini teks, ya, tulisan. Kita harus mempelajarinya supaya desain yang kita tampilkan kepada klien atau customer itu bisa diserap maknanya, mudah dipahami, dan tujuannya tepat sasaran gitu. Baik, paham semuanya? Baik, sepertinya kalian sudah memahami mengenai pertemuan sebelumnya, ya, cukup paham ya? Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan langsung praktek menggunakan software Adobe Photoshop. Kita akan melakukan editing, kita akan membuat sebuah karya tipografi secara sederhana. Nanti kalian bebas mengkreasikannya sendiri. Oke, cukup dipahami ya? Gimana? Oh begitu.
Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, semua software desain grafis itu umumnya bisa melakukan editing tipografi begitu. Jadi tidak hanya berbatas Photoshop saja. Jadi kita bisa menggunakan Adobe Illustrator kalau di PC, kemudian ada Corel Draw juga. Banyak sih sebenarnya untuk software-softwarenya, Mas. Ya. Kalau di HP juga bisa. Itu ada Pixai, kemudian ada PixArt, itu salah satu software desain grafis untuk di mobile begitu. Ya. Cukup dipahami ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung mempraktekannya saja, tidak usah berlama-lama. Silakan dibuka laptop kalian masing-masing. Oke. Oke, jika kalian sudah membuka Adobe Photoshop kalian, silahkan arahkan kursor kalian di bagian kiri. Nah, itu ada yang namanya Type Tool. Kemudian, jika kalian perhatikan di bagian atas, di sini terdapat pengaturan diantaranya yaitu jenis fontnya, kemudian ukurannya, lalu ada warnanya dan berbagai macam. Oke, kita langsung coba saja. Jika sudah, silahkan kalian pencet tombol centang di bagian atas ini. Nah, untuk mengatur apabila ada kesalahan atau ingin melakukan perubahan pada tipografi yang kita lakukan, silahkan kalian perhatikan di bagian kanan ini. Di sini terdapat tool yang namanya karakter sama paragraf. Nah, kita pencet itu, kemudian kita coba melakukan perubahan pada tipografi yang sudah kita buat. Sini mungkin saya akan menggunakan ya ini, kita ubah juga di bagian ukurannya. Di sini terdapat pengaturan berbagai macam jenis ya. Ada yang jenis fontnya, kemudian ukuran fontnya, kemudian sini ada yang namanya leading untuk mengatur jarak antar baris, kemudian di sini ada tracking untuk mengatur jarak antar karakter seperti itu. Nah, selain menggunakan tool yang di sini, kita juga dapat menggunakan tool yang di bagian atas ini. Kita dapat merubah jenis hurufnya, kemudian ada ukuran fontnya, juga ada pengaturan warnanya. Kita akan coba. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya word text. Kita mengubah teksnya menjadi lebih apa ya, nah seperti ini, mengcustom transformasi ruang dari teksnya gitu. Baik, gimana pada pertemuan kali ini? Mudah ya untuk mempraktekannya? Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Oke, gimana? Oke, jadi beberapa font itu kan ada berbagai macam ya, ada ribuan mungkin. Nah, kita bisa mengkreasikannya, bisa mendownloadnya melalui dari beberapa website penyedia font. Kemudian kita juga bisa mengkreasikannya begitu. Jadi dari sebuah font yang ada, kita bisa mengubahnya, mungkin sudut-sudutnya atau apa itu kita bisa mengkreasikannya seperti itu. Nah, untuk mengetahui gimana cocok atau tidaknya, maka kita gunakan yang namanya trial dan error.
Jadi kita bisa coba-coba saja langsung. Misalkan kita menggunakan font Bodoni gitu. Kemudian kalau tidak cocok, wah tidak cocok nih. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya kita coba-coba saja menggunakan font yang sejenis. Mungkin kalau Bodoni tipenya modified handwriting, kita juga bisa menggunakan handwriting juga gitu. Jadi misal ada Vexana atau apa gitu, itu kita bisa mengaplikasikannya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Ya. Oke, untuk mendownload fontnya itu ada berbagai website ya. Ada Dafont, itu bisa kalian searching. Kemudian ada 1001 font, itu juga ada. Nah sebenarnya di Google itu sudah ada banyak sekali font-font custom atau font-font yang apa sekiranya ya bisa diaplikasikan di berbagai macam lah gitu. Jadi seperti itu. Oke. Baik, sepertinya sudah cukup paham mengenai praktek pada pertemuan kali ini ya. Untuk tugas selanjutnya silakan kalian buat sebuah tipografi, bebas kalian mengkreasikannya, kemudian menggunakan Adobe Photoshop tentunya ya, biar kalian makin mahir dalam menggunakan software Adobe Photoshop, karena kedepannya kita akan melakukan editing menggunakan software Adobe Photoshop. Oke. Ya, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Oke. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih semuanya.